Selamat datang di channel kami, jangan lupa klik subscribe dan share video ini, Rahayu. Di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB, telah berkembang suatu tatanan politik sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan tersebut dinamakan sebagai Encuhi. Naskah lokal, Bo Sangaikai, mengungkapkan adanya 5 NCUHI yang dominan, yakni Hu, Daha, Saneo, Noa, dan Tonda. Pada waktu itu, masyarakat di kelima wilayah tersebut umumnya menganut animisme. Selain teks dari abad ke-14 ini, bukti-bukti lainnya berupa artefak dari zaman Megalitikum, misalnya, situs-situs di lereng Bukit Doromanto dan Gunung Doropeti, Kecamatan Pekat, Dompu. Pengaruh animisme memudar seiring dengan masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Pulau Sumbawa sekitar abad ke-7. Pengaruh animisme memudar seiring dengan masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Pulau Sumbawa sekitar abad ke-7 atau ke-8. Agama ini dibawa dari Jawa atau Bali melalui kontak dengan para pedagang atau kekuatan politik kerajaan besar, semisal Majapahit. Pada pertengahan abad ke-14, Majapahit mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Negara Kertagama menyebutkan wilayah kerajaan ini meliputi antara lain Pulau Sumbawa. Pati Gajah Mada mengubah sistem Encuhi di tengah penduduk setempat menjadi Sangayi yang secara harfiah artinya raja atau kerajaan, sehingga mendorong penyebaran agama Hindu-Buddha. Sejak saat itu, situs-situs pemujaan yang syarat pengaruh arsitektur Majapahit berdiri, misalnya, Kompleks Warukali, Sambi Tangga, dan Dorobata di Dompu. Jatuhnya Imperium Majapahit pada awal abad ke-15 memungkinkan pemulihan pengaruh politik penguasa-penguasa lokal di Bima. Selanjutnya, dakwah Islam menyebar lebih luas di Pulau Sumbawa. Penduduk Bima telah mengenal agama Tauhid sebelum elit setempat menerimanya. Begitu seorang Raja Bima menjadi Muslim, penulisan buku istana mulai menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Arab, Jawi, alih-alih aksara Bima atau mempertahankan bahasa Bima. Filolog Prancis, Henry Chambet-Lowyer melalui bukunya, Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah, mengutip pernyataan Sultan Abdul Khair Sirajuddin yang bertarikh Maret tahun 1645. Raja kedua Kesultanan Bima itu memerintahkan agar semua Bo dituliskan ulang, memakai bahasa Melayu dengan rupa tulisan yang diridai Allah Ta'ala. Bibit-bibit pergolakan mulai muncul di Bima. Pada periode tahun 1632 sampai tahun 1633, konflik pecah di Kesultanan Bima. Beberapa sejarawan menduga penyebab kejadian ini adalah protes orang-orang Bima kepada raja mereka yang dianggap terlalu lemah terhadap kekuasaan Gowatalo. Asumsi lainnya adalah soal perebutan tahta. Salah satu faksi di istana diduga telah meminta bantuan Gowatalo untuk mengalahkan saudaranya sendiri. Pada 1691, Raja Gowa telah mengirimkan ekspedisi militer ke kerajaan Bima. Berikutnya, Sultan Abdul Galir menjadi seorang Muslim pada 15 Rabiul Awal 1030 Hijrah atau tanggal 7 Februari tahun 1621. Sejak saat itu, Bima menjadi daerah taklukan Gowatalo hingga tahun 1640. Macam-macam hasil bumi, seperti kain, kayu, dan kuda, dikirimkan dari Bima ke Gowa sebagai upeti. Sejarawan menganggap pernikahan Sultan Abdul Galir dengan Karaeng Sikontu lebih bersifat politis. Atas dasar itu, sejumlah sejarawan menganggap pernikahan Sultan Abdul Galir dengan Karaeng Sikontu lebih bersifat politis. Sikontu merupakan adik ipar Sultan Goa, Alauddin. Apalagi, beberapa Raja Bima setelah Abdul Galir juga memperistri Ningrat Gowatalo. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Gowatalo terlibat pertempuran dengan Kompeni Belanda, VOC, dan akhirnya kalah, dengan pengesahan Perjanjian Bongaya pada 1667. VOC mulai berkuasa atas wilayah Gowatalo, termasuk Kesultanan Bima.